Di zamannya Kanjeng Nabi Sugeng juga ada orang yang ngaku jadi nabi. Salah satunya namanya Musailamah Al-Kadzab dari Yaman. Bahkan di zaman kita sekarang pun banyak orang ngaku jadi nabi. Kemarin belum lama dari Jombang, Jawa Timur, kaki jari ngaku jadi nabi. Tapi bukan kaki jari Bentarsari. Kaki jari Jombang, Jawa Timur mengatasnamakan dirinya sebagai Nabi Isa Al-Masih, putra Maryam mengakunya. Setelah ditelusuri sesat ajarannya, Pak. Karena apa? Merubah 2 kalimat syahadat. Kemarin juga belum lama dari Probolinggo, ada sekelompok bapak-bapak mengatasnamakan alirannya sebagai aliran suci, yaitu mengerjakan sholat pakai bahasa Jawa. Jadi sholatnya macam takbiratul ihram begini, Pak. Allah maha gede, Allah gede banget. Setelah ditelusuri sesat juga ajarannya. Karena apa? Menyimpang dari syariat agama Islam. Maka kita Islam yang cerdas jangan sampai mudah dibohongi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Inna dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa naron. Dajjal itu sangat pandai memutar balikan fakta. Kalau air di tangannya, dia ngomong itu api. Dan sebaliknya, kalau api di tangan dia ngomong itu air yang menyejukkan. Yang salah dikatakan benar, yang benar disampaikan salah. Yang hak dikatakan batil, yang batil disampaikan hak. Sorga ia tawarkan neraka, neraka ditawarkan sorga. Rayunya macam begini, Pak. Kalau panjenengan kepingin masuk sorga, ikut saya merakit bom. Bom tuh markas TNI, bom tuh markas Polri, bom tuh tempat-tempat ramai, mall-mall, supermarket. Kalau sampean bisa ngebom mereka, maka hadiahnya bidadari sorga. Merayunya macam begitu, Bang. Loh, yo maaf, itu tadi logika nggak masuk nalar. Kalau masuk surga segampang itu, loh ya nanti manusia salam dunia terus pada ngerakit bom, ngebom awake dewek, mateni wong pirang-pirang, terus deweknya mlebu surga. Emang surga gone kakine apa? Maaf ibu bapak, itu tadi bukan Islam. Islam itu tidak seperti itu. Maka kita Islam yang cerdas jangan sampai dibohongi orang-orang tidak bertanggung jawab. Mari jaga keluarga kita, jaga lingkungan sosial kita supaya terhindarkan dari orang-orang yang menyesatkan kita. Masjidna, musolana, mangga ayo dimakmurkan. Pak, Bapak, iya masjid apa musola, Bapak? Masjid. Masjidnya sebelah sini, kuburannya sebelah mana, Pak? Makamnya sebelah mana? Sebelah sana. Dokter takun be. Maaf Bapak, ayo mangga iya masjidna musolana kita makmurkan bareng-bareng. Yang isi masjid musola kalau bukan kita umat Islam, saha lagi Bapak. Maka tadi saya dititip pesen, saya dititipin amanah sama panitia. Karena iya amanah jadi saya sampaikan ya Pak ya. Hapunten pun sewu Mbak Mumpuni. Nanti kalau ngajina sampai jam 2 amplopnya saya tambahin. Subhanallah, luar biasa. Itu tulisannya begitu Bapak. Cuma agak bablasan gue maca. Hapunten tadi saya dititip manah oleh panitia pembangunan masjid Jami Thoriqul Hidayah dari Bentarsari. Kula anjen sadayana dirawuh di dieu majelis sepidah buat ngaji. Yang kedua dimintai ikhlasin hati
untuk memberikan sebagian harta kula anjeun sadayana untuk pembangunan Masjid Thoriqul Hidayah. Maka mangga panitia persiapan, kita juga persiapan, kita baca sholawat Nabi untuk mahabbah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad. Ya Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat salam alaika, salawatullah alaika. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infak sorban keliling monggo tetap berjalan ya, karena untuk mempersingkat waktu maka saya mewakili segenap panitia pembangunan Masjid Thoriqul Hidayah mengucapkan sing maringi hatur nuhun pisan, sing buatan maringi kebangetan pisan, sing ngetok-ketok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Kasih. Mudah-mudahan anjeun sadayana yang sudah ikhlas memberikan sebagian harta panjenengan, mudah-mudahan estu dibaringi rizki yang langkung kathah, rezekina berkah barokah, putra-putrina soleh solehah, bisa ziarah Makkah Madinah, jadi babak haji ibu hajah. Allahumma Allahumma. Bangun masjid gampil, bangun musola kecil. Karena apa? Urang-urang di Bentarsari urangna benghar. Naon Bapak? Benghar. Susah ya belajar ngomong Sunda. Benghar. Bu. Mas sampai harus menderik-menderik gitu ya Bang? Benghar. Benghar. Benar ya? Benghar. Benghar. Piantun Bentarsari orang na benghar. Wonge pada sugi-sugi, Allahumma. Tapi memakmurkan masjid, memakmurkan musola, inilah yang jadi PR kita bersama. Masjidnya teh ya apik mewah magrong-magrong. Maghrib masih petengan. Barang ada yang adzan bocah cilik belum sunatan. Suaranya ra karu-karuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang bukan bocah cilik yang adzan, dari mbah sepuh yang adzan. Tuh kalau subuh yang adzan kan bakaki. Suarana ampeg, giginya tinggal 2. Tuh kalau subuh Mbak Aki kan adanya sambil ngelang sahabat. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar.
Sholatu khairum minan naum. Sholat eta lebih baik ketimbang tidur, tapi belas gak ada yang berangkat ke masjid. Sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik ketimbang tidur, tapi belas gak ada yang mau bangun. Gak ono sing gelem tangi. Tangi bahasa Sundana naon, Pak? Halo? Udah? Satu wae naon, Bapak? Udang? Hudang? Hudang? Ada hudang di balik batu? Oh, nyaring. Nyaring. Oh, nyaring. 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 Nyaring alias hudang. Masya Allah, sholat itu lebih baik daripada nyaring, daripada hudang. Oh ya benar salah. Sholat itu lebih baik ketimbang tidur, tapi nggak ada yang mau nyaring, nggak ada yang mau hudang. Barang ada yang hudang malah barang nak. Kau tahu. Jangan salah paham. Yang dimaksud hudang eta barangna anu barang kalau kebablasan ya. Barang ayam nah maksudnya jangan salah paham. Tapi alhamdulillah tadi saya dengar dari panitia di Masjid Bentarsari, musolana, masjidna setiap saat jamaah seueur. Apalagi kalau lagi subuh. Jamaahnya kebek sampai di luar. Tapi di luar masjidnya aja, Bang, nggak mau masuk, Pak. Maka mangga ya masjid, ayo dimakmurkan buat ngaji, buat sholat berjamaah. Yang isi masjid kalau bukan kita umat Islam, siapa lagi, Bu Bapak? Jangan sampai masjid kita direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka luar biasa ngaji, ngatur jiwa dan niati. Yang apik-apik mangga dilakoni, yang ala-ala dilereni. Masuk kuping tenan tutup kuping kiri. Jangan masuk kuping tenan bablas kuping kiri. Anggere bablas lumayan berarti pernah masuk. Daripada udah masuk mental balik lagi. Wah, itu yang bahaya. Bu, Ibu, ngaji supaya sehat. Ngaji supaya sehat menurut agama, tidak hanya sehat badannya saja, tapi orang sehat menurut agama karena pengetahuan dan pengamalannya dia berjalan dengan seimbang. Contoh nih, sehat menurut agama, sholatnya nggak ketinggalan, syariatnya dilaksanakan, wajibnya dilaksanakan, sunnah diamalkan. Dalam bermasyarakat dia bersosial, mature sae, kelakuan sae, tingkah laku sae, didik anak sae, cari duitnya juga sae, di jalan Allah ridhoi, orangnya juga ramah gak sombong, orangnya suka sodakoh, nyoh, senang jariah, senang tolong, dia gak sombong, piantuna ramah, orangnya sangat guyup rukun. Angel ya Bak ya. Ya pantesan babana bilang iya, mumpuni cangkeme kali ngomong. Ya benar sih Pak, nih lisan ngomong nih gampang. Karena apa? Lidah tak bertulang. Tapi saya ngomong begini bukan berarti akhlak saya paling baik, itu tidak. Kita yang hadir di sini akhlak kita paling bagus kita tidak tahu. Karena Allah yang menilai kita. Maka kenapa panitia ngajak pula anjen sadayana pada ngaji? Ya supaya jadi tambah sehat. Antara pengetahuan dan pengamalannya dia berjalan dengan seimbang. Tapi kalau orang sakit menurut agama adalah sakit jiwanya. Sakit jiwa menurut agama, maaf, bukan orang gila Bapak.
Tapi sakit jiwa menurut agama karena di dalam hatinya dia ada ada kerusakan, sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, umintar, kementus, semuki, kumayu, gumagah, dan lain sebagainya. Hapunten ieu. Orang sakit menurut agama contoh begini, ngakuna Islam, kalau pengajian derek urunan, tapi nggak gelem sembahyang. Ada lagi, dia Islam, syariatnya dilaksanakan, wajibnya diamalkan, haji maning, tapi ternyata rentenir, senang rolas-rolasin duit, jarene suki tapi pelit medit kucering jelantir ates, bulut buntut kasiran, buntut kasirannya, itu pun juga namanya sakit, Pak. Maka sakit jiwa menurut agama contoh persis begini. Contohnya anu si Kaji Muhyiddin. Di dia tanya Kaji Muhyiddin ya. Ayah, eta kan cuma sinetron. Saya tahu itu cuma sinetron, sudah disetting sama sutradaranya. Tapi ternyata Pak, Kaji Muhyiddin dalam kehidupan aslinya tidak seperti itu. Malah kelakuannya baik, tingkah lakunya baik, ibadahnya juga baik. Itu kan cuma tuntutan peran, tuntutan acting, disuruh menggambarkan jadi orang yang nyebeli banget. Loh, hapunten boleh jenengan deksani sinetron, silahkan mangga. Tapi ternyata ada pelajaran dipetik begini Pak. Sifat dan watak itu beda. Saya ulang, sifat sama watak itu beda. Kalau sifat itu kelakuan kita, kebiasaan kita, tingkah lakunya manusia yang masih gampang dirubah. Itu sifat. Tapi kalau kita cerita watak, atau orang Bentasari ngomongna angger watak, ya, Bentasari ngomongnya begitu Pak. Lamun watok, kalau orang Cilacap itu ngomongnya watek eta teu makukeng, letterlek nggak kena ditekuk alias saklok. Lah watek itu dasar kang penjuron alias gawan bayi. Gawan bayi itu maksudnya turunan dari orang tua. Loh, ngapunten ya, saya ngomong begini bukan omong kosong. Secara ilmu psikologi agama, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, dilihat detail dari sudut pandang Islam, ternyata watek itu 80% turunan dari orang tua. Wah, ngeri ya Pak ya. Jadi 80% watak itu turunan dari orang tua, yang 20%-nya itu karena lingkungan sosialnya. Jadi kalau ada orang tua yang kelakuannya jelek, itu bisa jadi nurunin sama anaknya. Contoh, Tapasya. Ibu kenal Tapasya? Kenal di mana? Di TV. Pantesan ibunya wajahnya kotak karena suka lihat sinetron. Maaf Pak, ayah wanita dari India namanya Tapasya, cantik pisan Pak. Ini matanya belalak, hidungnya mancung, bibirnya seksi. Tapi secantik apapun Tapasya, karena Tapasya kelakuannya jelek, maka wajah cantik pun berubah nyebeli. Apalagi neneknya Tapasya. Paham bener Ibu. Tapasya kelakuannya jelek, maklum karena nurunin neneknya. Tapi ya hapunten, ia belum bisa jadi patokan yang utama. Ada Pak, orang tua kelakuannya jelek, tapi anaknya enggak. Kaji Muhyiddin yang beli pisan, tapi kan si Rumana enggak. Ya Pak ya. Tapi dilihat dulu background pendidikannya si Rumana.
Rumana itu lama di pesantren loh Pak. Tiap hari dia ngajinya sama kiai, teman-temannya aja para santri, dan dia S2-nya saja di Mesir. Maka walaupun si orang tuanya Rumana nyebelin banget Pak, tapi karena lingkungan sosialnya Rumana sangat agamis dan toleransi. Contoh keluarganya Haji Sulam. Iya, keluarganya Haji Sulam almarhum. Karena lingkungan sosialnya sangat agamis dan toleransi, walaupun 20% sedikit lingkungan sosialnya baik, tapi karena kelakuan lingkungannya sangat baik, maka merubah sifat Rumana, berbeda wataknya dengan bapaknya. Maka pada intinya dalam kehidupan asli pun seperti itu ibu bapak. Entah baik buruknya watak kita, manusia ini diwajibkan untuk selalu berbuat amal yang baik supaya tercipta watak yang baik. Ketika nurunin sama anaknya juga watak yang baik, ketika tercipta di lingkungan sosial juga watak yang baik. Maka sifat watak kita sangat mempengaruhi kesehatan badan Pak. Yang pertama diserang adalah wajah kita. Ekspresi wajah ini tidak menipu, karena memang ekspresi wajah adalah menggambarkan isi hati kita. Maaf hapunten ibu bapak. Maka Kanjeng Nabi menganjurkan kepada kita, ayo berlatih jadi penduduk surga dengan cara dibiasakan pasang wajah sumeh, murah senyum, senang nyapa sama orang lain. Salah satu ciri-ciri penduduk surga adalah wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang sumeh, wajah yang murah senyum karena senang nyapa sama orang lain. Lah bagaimana punya wajah yang sumeh murah senyum? Syaratnya satu Pak, punya prasangka baik sama orang. Kalau orang pikirannya selalu positif, maka wajah pun akan ceria. Tapi beda sama wajah yang selalu berpikirnya buruk sama orang lain, ataupun berpikir buruk tentang Gusti Allah, maka wajah ini nggak ada ceriane blas. Senangnya merengut, besangut, jabrut, tutut kayak curut. Persis wajahnya Kaji Muhyiddin, mancing emosi. Karena apa? Kaji Muhyiddin pikirannya jelek terus sama tetangga. Tetangga susah, deweke bunga. Tanggane bunga, deweke susah. Tetangga beli tanah, deweke atine owah. Tetangga lagi bangun, deweke bingung kelabakan. Tetangga beli motor, deweke bibirna jontor. Tetangga beli kulkas, tetangga beli emas, deweke atina. Hafal banget ibunya. Tapi insya Allah di dia di Bentasari taya orang panasan ya bu ya. Seur, mana orangnya? Oh kalau eta mah panasan kenging matahari. Yang dimaksud mumpuni panasan itu iris sirik sama tetangga. Lo berangkat ngaji kok malah lutik-lutik temen sebelahnya. Lutik-lutiknya modelnya begini. Bu, kita lihat sebelah bu. Tangan nampek sama gelang ya bu ya. Sampai kaki aja digelangin ya bu ya. Kotor tangannya gelangan bentar-bentar garuk-garuk mulu. Lah Sinti Cakoma tadi nyambung jenengan jangan heran. Eta ibu-ibu tangannya bekaro gelang kayak anu utangin nang diora anak. Apa ya iya? Si di bengkernya ya bisik-bisik. Aja seru-seru. Aku melu krungu. Kepada si ibu tangannya bekaro gelang eta bukan emas asli. Anu imitasi aku bertahun belinya. Masya Allah di pengajian disempet-sempetnya gosipin tetangga malah bikin dosa. Tapi bukan orang Bentarsari, orang sana. Cilacap.
Cilacap. Udahlah nggak apa-apa orang Cilacap. Orang Cilacap tapi boyongan Kang Kene. Sanes Cilacap, sanes Bantarsari, orang sana nih solangit adoh. Tetangga beli tanah deke tani bangun deke bingung tani tuku motor deweke bibira jontor, tetangga beli kulkas beli mas deweke atine panas, tetangga beli